Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini, duduk di sini guna membahas perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tentu saja salawat dan salam semoga tersampaikan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Taib. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul? Mungkin sebagian dari kita pernah mendapatkan pembahasan ini di sebagian majlis-majlis taklim, di sebagian kajian-kajian yang diadakan oleh para asatidzah. Tetapi malam hari ini kita akan ulang lagi pembahasan tersebut, karena memang di kitab Ar-Rahiqul Maktum pertemuan ini adalah pertemuan tentang itu. Tentu saja membahas tentang bagaimana Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini salah satu hal yang selalu tidak dilewatkan oleh para ulama. Para ulama dari dulu sampai sekarang mereka mengangkat pembahasan ini supaya kita tahu, supaya kaum muslimin tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah dengan risalah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang datang kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Di sini penulis kitab ini, Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, mengatakan, "Lamma taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in hubbiba ilaihi al-khala." Jadi mungkin kita sudah tahu Rasulullah itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Bahkan ada pendapat mengatakan semua nabi diangkat menjadi nabi itu di umur 40 tahun, karena umur 40 tahun itu diyakini sebagai umur kematangan seseorang. Nah, tetapi di sini disebutkan sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasul kita menjadi suka, menjadi senang untuk menyendiri, berkhalwat menjelang umur 40 tahun. Jadi sebelum-sebelumnya enggak seperti itu. Lalu tiba-tiba Rasulullah menjadi suka berkhalwat. Berkhalwat itu maksudnya itu memisahkan diri dari manusia, menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri di satu tempat yang jauh dari keramaian masyarakat. Nah, hubbiba ilaihi al-khala fakana ya'khudhus sawiq wal ma. Biasanya Rasulullah ketika akan melakukan pekerjaan itu, menyendiri, menjauh dari manusia, berkhalwat, Rasulullah akan menyiapkan bekal berupa makanan, bahan makanan dan air. Wa yadhhabu ila ghari Hira fi Jabalin Nur. Lalu setelah itu beliau berkhalwat, menyendiri, menjauh dari manusia di satu tempat yang dikenal dengan nama Gua Hira. Gua Hira ini di sini disebutkan di lereng Gunung Nur, Jabal Nur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan dulu gunung tersebut belum dikasih nama dengan Jabal Nur. Dulu di zaman Rasulullah gunung tersebut disebut dengan Gunung Hira. Disebut dengan Gunung Hira. Gunung Hira ini termasuk di antara gunung yang ada dalam jajaran pegunungan di kota jajaran pegunungan yang ada di sebelah utara kota Mekah. Karena memang kota Mekah itu bentuknya lembah, dikelilingi oleh pegunungan. Nah, di arah utaranya, di sebelah utaranya itu ada satu gunung namanya Gunung Hira. Gunung Hira ini kurang lebih adalah gunung batu, bukan gunung sebagaimana yang kita kenal di negeri kita.
Di sana di lerengnya, di salah satu titik di lerengnya ada semacam ceruk. Ceruk itu semacam cekungan di lereng yang kalau kita masuk ke situ bisa ditempati oleh 1 atau 2 orang. Nah, itulah yang dimaksud dengan Gua Hira. Ke tempat itu Rasulullah berkhalwat, menyendiri, menjauh dari manusia. Fayuqimu fihi syahra Ramadan. Dan di sana Rasulullah biasanya berkhalwat setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. Jadi enggak di sembarang bulan. Enggak di sembarang bulan seperti Muharram, Rabiul Awal dan seterusnya. Hanya di bulan Ramadan. Dan peristiwa ini, kecenderungan beliau untuk berkhalwat seperti ini, itu dimulai ketika beliau berumur 38 tahun. Jadi cukup lama waktunya, cukup lama space-nya. Beliau umur 38 tahun, di bulan Ramadan beliau tiba-tiba ingin berkhalwat, menjauh dari keramaian manusia, menjauh dari masyarakat, menyendiri di Gua Hira selama bulan Ramadan. Bawa bekal ke sana, kemudian habis bekal, pulang, siapin bekal lagi, balik lagi ke sana selama 1 bulan, bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan di Gua Hira. Nah, biasanya Rasulullah ketika berkhalwat di sana yang beliau lakukan adalah tafakkur, tadabbur. Beliau memikirkan apa yang dilakukan oleh masyarakat beliau. Beliau memikirkan, merenungi apa yang dikerjakan oleh kaum beliau, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Dan yang menjadi inti dari pemikiran beliau adalah orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, tahu Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dengan kesadaran seperti itu, masyarakat Mekah khususnya, orang-orang Quraisy pada umumnya, dan lebih umum lagi orang-orang Arab, mereka malah menyembah selain Allah. Ini perlu kita kasih tahu di sini, kita tegaskan dan kita ulangi berkali-kali bahwa dulu orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, mereka itu sudah mengenal Allah, tahu Allah. Bahkan tahu Allah itu bukan sekedar tahu, tapi yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mengatur segala sesuatu adalah Allah. Mereka semuanya tahu. Mereka semuanya punya keyakinan seperti ini. Dan diantara buktinya adalah ketika mereka bersumpah. Ketika mereka bersumpah dengan sumpah yang betul-betul, mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, aku tidak melakukan itu. Wallahi, tadi aku melakukan ini dan itu. Wallahi, aku tadi begini dan begitu. Jadi tolong dipahami dan ditanamkan baik-baik di benak kita masing-masing bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah dulu, mereka sudah kenal Allah. Mereka bukan orang-orang yang buta sama sekali dengan Allah. Dan mereka tahu seperti itu karena memang mereka dapati dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, mendakwahi mereka, mengajari mereka tentang tauhid, memperkenalkan mereka dengan Allah, mengajari mereka bahwa ketika kita tahu Allah yang menciptakan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi kita rezeki, Allah lah yang patut untuk kita sembah. Ini sesuatu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada orang-orang Arab, dan mereka tahu itu dari zaman tersebut. Sampai kemudian masuk noda-noda kesyirikan, masuk noktah-noktah kesyirikan ke tengah-tengah mereka. Mereka pun mulai melakukan kesyirikan. Mereka tahu Allah, tapi mereka menyembah selain Allah, atau mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Nah, Rasulullah memikirkan itu. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka dengan keyakinan tentang Allah tapi mereka menyembah selain Allah? Kenapa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah? Jadi tolong pahami baik-baik kondisi masyarakat Mekah yang waktu itu menjadi bahan pikiran Rasulullah. Rasulullah memikirkan mereka. Rasulullah bertadabbur di sana di Gua Hira. Sampai selesai bulan Ramadan, beliau kembali ke tengah-tengah keluarga beliau, ke tengah-tengah keluarga beliau waktu itu. Tahun depannya di umur 39 tahun Rasulullah lakukan yang seperti itu lagi.
muncul kecenderungan untuk menyendiri, menjauh dari manusia di gua Hira di bulan Ramadan, menyiapkan bekal pergi ke sana, habis bekal pulang, siapin lagi, berangkat lagi sampai selesai bulan Ramadan. Dan diulang lagi di umur 40 tahun. Seperti itu yang beliau lakukan setiap bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pahami cerita yang akan kita bawakan ini. Seperti itu kejadiannya. Seperti itu kejadiannya. Dan tentu saja yang dimaksud dengan gua Hira tadi sudah kita sebutkan, itu hanya berupa ceruk, berupa cekungan yang kalau kita masuk ke dalamnya itu bisa ditempati hanya satu atau dua orang. Di sini disebutkan panjang dalamnya ceruk itu sekitar tiga hasta. Ya. Panjangnya itu sekitar 4 hasta. Panjangnya itu 4 hasta. Berarti masuk ke dalam itu 4 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi begini cara memahami kejadian di waktu itu. Kalau kita mengandalkan foto dan video yang ada sekarang di dunia maya, kita akan dapati bahwa gua Hira sudah lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Ya kan? Bahkan bisa dipakai untuk selfie banyak orang, satu grup selfie di dalam gua Hira. Kayak gitu. Kalau dulu enggak, bisanya cuma dimasuki oleh satu orang, maksimal 2 orang. Karena memang bentuknya masih berupa cekungan begitu. Dan itu yang dimaksud dengan gua Hira. Bukan sebagaimana gua yang kita pahami, yang ada pintunya, kemudian ada stalaktit, ada stalagmit, ada kelelawarnya, ada binatang-binatang berbisa. Enggak, hanya ceruk. Hanya ceruk di lereng Gunung Hira. Dan Gunung Hira sendiri enggak tinggi. Ya, tidak tinggi sebagaimana yang kita bayangkan. Nah, kembali ke cerita. Ini dilakukan oleh Rasulullah di umur 38, 39 dan kemudian di umur 40. Ketika Rasulullah menginjak umur 40 tahun, tepatnya 40 tahun lewat 6 bulan, datanglah. Sebelum itu, ketika Rasulullah menginjak umur 40 tahun dan Rasulullah genap berumur 40 tahun di bulan Rabiul Awal, bada'at tala'iun nubuwah, mulai muncul tanda-tanda kenabian. Di antara misal tanda kenabian yang dimaksud adalah ketika Rasulullah sedang jalan, tiba-tiba beliau mendapati ada sebongkah batu mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini kejadian yang di luar akal manusia, tetapi ini terjadi. Ini kejadian dan sampai kepada kita cerita ini melalui hadis-hadis yang sahih. Batu-batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pernah melewati seekor hewan mengucapkan salam juga begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini semuanya menjadi tanda atau semacam pengantar bagi Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Lalu ketika beliau tidur dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan, kalau beliau tidur, beliau selalu mendapati mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang benar itu adalah mimpi-mimpi yang datang dari Allah. Ciri khasnya adalah mimpi tersebut terang, benderang, jelas, tidak sebagaimana mimpi-mimpi yang berupa bunga tidur yang rada buram, kemudian rada buram itu apa sinonimnya? Samar. Nah, kalau mimpi yang datang dari Allah itu jelas, terang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mimpi-mimpi tersebut terang seperti cahaya di waktu subuh. Jadi jelas penampakannya dan mimpi tersebut datang dari Allah. Ingat, kita kalau tidur kemudian bermimpi, biasanya mimpi kita tuh satu dari tiga kemungkinan. Pertama, mimpi yang datang dari Allah seperti ini. Yang kedua, mimpi yang datang dari setan. Kemudian yang ketiga, mimpi yang datang dari diri kita sendiri. Nah, dua mimpi yang terakhir, mimpi yang datang dari setan atau mimpi yang datang dari diri kita, ini biasanya seperti itu, buram, nggak jelas, ya. Buram, nggak jelas. Kemudian keesokan harinya kita susah untuk mengingatnya. Seperti apa sih mimpi yang kita alami semalam atau yang kemarin kayaknya seru tuh mimpinya, cuma kayak gimana ya, lupa, gampang lupanya. Beda dengan mimpi yang datang dari Allah.
Beda mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-shadiqah, beda. Jelas, terang, kemudian ketika keesokan harinya, besok-besoknya kita masih bisa mengingat mimpi itu sebagaimana kita pernah sebagaimana kita melihat rekamannya. Jelas dan bisa kita ceritakan ulang kepada orang-orang. Nah, itu yang terjadi selama 6 bulan. Dari sejak Rasulullah genap 40 tahun sampai beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu pertama. Rasulullah mengalami itu bermalam-malam lamanya. Terus seperti itu. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, ketika Rasulullah berumur 40 tahun lewat 6 bulan, Rasulullah mulai menyiapkan bekal untuk berangkat kembali ke Gua Hira sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Beliau hendak berkholwat, beliau hendak menyendiri di sana, menjauh dari masyarakat, merenung, berfikir tentang kaumnya. Maka beliau pun berangkat. Falamma kana Ramadan min as-sanati tsalitsa min uzlatihi bi Hira wa anzala ilaihi Jibril bi ayatin minal Qur'an. Rasulullah berangkat ke Gua Hira dari awal Ramadan. Terus begitu, hari demi hari beliau lewati di Gua Hira, habis bekal pulang, terus begitu sampai kemudian masuk malam 21 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan kitab yang kita kaji ini judulnya Ar-Rahiqul Mahtum. Kitab ini berbeda dengan kitab-kitab sirah lainnya. Di antara keistimewaan kitab ini, penulisnya Sofi Roman Al-Mubarakfuri, beliau meneliti hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada, kemudian beliau menganalisis dan menyimpulkan. Di antara kesimpulan beliau adalah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah yang menjadi tanda beliau menjadi nabi adalah tanggal 21 Ramadan. Jadi dari semua yang beliau kumpulkan, beliau teliti, beliau analisis, beliau kemudian menyimpulkan turunnya wahyu pertama itu pada malam Senin tanggal 21 Ramadan. Waktu itu Rasulullah berumur 40 tahun lebih 6 bulan. Nah, itu yang terjadi. Anzala ilaihi Jibril, turun kepada beliau malaikat Jibril bi ayatin minal Qur'an, membawa ayat-ayat pertama yang dibawakan untuk beliau dari Al-Qur'an. Maka terjadilah apa yang kita sebut dengan beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama yang turun kepada beliau, dibawa oleh Jibril, disampaikan di dalam Gua Hira, dan kejadiannya jangan sampai lupa. Kata beliau Al-Mubarakfuri, tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan malam Senin. Malam Senin bukan malam Senin. Ya malam Senin ya, malam Senin. Maksudnya malam Senin itu berarti tadi itu hari Ahad, besok hari Senin. Karena orang-orang Arab kan pakai Komariah ya, jadi ganti hari itu pas maghrib. Jadi maghrib berganti, masuk maghrib ganti hari. Nah, masuk itu malam Senin, datang malaikat Jibril. Jangan lupa 21 Ramadan malam Senin. Kemudian kata beliau, ini bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Jadi oleh beliau betul-betul dicari segini angka dalam hitungan Komariah. Kalau Masehinya gimana? Dikonversikan, dicari, dihitung. Dapatnya begitu. Tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Pada waktu itu dalam hitungan Komariah umur Rasulullah adalah 40 tahun lebih 6 bulan. Tapi dalam hitungan Masehi umur Rasulullah baru 39 tahun lewat 3 bulan 10 hari. Karena memang selisih antara hitungan Komariah dan Syamsiyah itu beda. Lebih cepat hitungan Komariah. Kalau hitungan Komariahnya Rasulullah berumur 40 tahun lewat 6 bulan,
40 tahun lewat 6 bulan 12 hari. Ini turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, bagi kita semua, kalau ingin mengetahui cerita lengkap tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah, itu bisa kita lihat riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis tersebut ada di awal-awal kitab Sahih Al-Bukhari. Yang jelas turun wahyu tersebut kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Kejadiannya kurang lebih seperti ini. Ketika Rasulullah sedang sendirian di malam itu di Gua Hira, tiba-tiba datang Jibril. Datang Jibril langsung bilang kepada Rasulullah, "Iqra," sambil membawa lembaran. "Iqra," bacalah. Rasulullah adalah sosok yang nggak bisa membaca dan menulis. Kata Rasulullah, "Mana biqari?" Aku nggak bisa membaca. Oleh Jibril, Rasulullah didekap sampai hampir habis nafas beliau, lalu dilepaskan. "Iqra," bacalah. Kata Rasulullah, "Mana biqari?" Didekap lagi sampai Rasulullah kepayahan, nafas beliau hampir habis, lalu dilepas lagi. Dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Lalu yang keempatnya, Jibril membacakan apa yang ada di lembaran. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat yang kelima. Dibaca oleh malaikat Jibril, disimak oleh Rasulullah, kemudian dipahami oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun menghafalnya. Ini persis kayak kita ketika belajar secara talaki. Datang ke guru, guru membacakan materi, kita menyimak. Jadi menyimak itu bukan hanya mendengar. Mendengar pakai kuping, memahami dengan hati apa yang dibacakan. Nah, ini proses transfer dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Jibril pergi menghilang. Rasulullah yang tadi menyimak kemudian menghafalnya dan memahaminya langsung pulang ketakutan. Karena ini kejadian pertama kali dalam hidup beliau. Ini kejadian pertama kali dalam hidup beliau. Beliau pulang ketakutan, gemetar. Pulang langsung menuju rumah beliau, menemui Khadijah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diingat bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah ketika turun dari Gua Hira, beliau itu tidak langsung ke rumah. Misalnya habis bekal, pulang, turun dari Gunung Hira, sebelum ke rumah beliau melakukan tawaf dulu 7 kali mengelilingi Ka'bah, baru datang ke rumah. Nah, ini kejadian ketika mendapatkan seperti itu, Rasul langsung pulang ke rumah dengan kondisi gemetar, dalam kondisi gemetar, ketakutan. Datang ke rumah lalu bilang kepada Khadijah dan keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah ketika datang suaminya begitu dalam kondisi kacau, gemetar, ketakutan, lalu memerintah untuk menyelimutinya, Khadijah tanpa banyak ngomong langsung menyelimuti suaminya. Dan ini adalah bentuk menenangkan hati suaminya tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini cerita yang sangat terkenal dan menunjukkan bagaimana Khadijah sebagai sosok seorang istri. Datang suaminya dalam kondisi kacau, dalam kondisi ketakutan, kemudian langsung menuruti apa yang diinginkan oleh suami, tanpa banyak omong, tanpa banyak tanya, diselimuti sampai suaminya tenang. Kemudian suaminya cerita kepada beliau apa yang baru saja dialami. Dan tentu saja para ulama, ustadz-ustadz kita, mereka banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa semestinya seperti itulah seorang istri. Suami datang ke rumah capek, kerja dari pagi sampai sore dan seterusnya, datang bukan diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan atau diberondong dengan berbagai macam cerita. Tadi itu si itu, bayangin Pak, tadi kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Kan kitanya juga jadi gimana, kenapa ya? Dikasih PR baru. Nah, Khadijah ketika mendapati suami seperti itu, Khadijah langsung menuruti keinginan suami, diselimuti, ditenangkan. Setelah tenang, barulah Rasulullah cerita kepada istrinya, "Laqad khasyitu ala nafsi," sungguh aku takut, aku khawatir akan apa-apa yang menimpa diriku ini. Jadi Rasulullah ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Ini kejadian pertama kali dalam hidupnya.
Maka Khadijah kemudian menghibur suaminya dengan menyebutkan semua kebaikan suaminya. Kalla wallahi, sekali-kali tidak, demi Allah. Ma yuhzikallahu abadan, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah sosok yang senang menyambung tali silaturahmi. Disebutkan kebaikannya satu persatu. Engkau adalah sosok orang yang suka menolong orang-orang. Engkau adalah sosok orang yang suka membela orang dizalimi. Disebutin semua sifat-sifat Rasulullah. Padahal yang disebutkan oleh Khadijah ini adalah sifat-sifat beliau sebelum dia akan menjadi nabi. Nah, ada seorang ulama namanya Asy-Syaikh Zaid Al-Zaid dalam kitab fikih sirah. Beliau menyimpulkan dari ucapan Khadijah yang tadi kita sebut. Jadi memang seperti itulah seharusnya seorang dai, seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Dia harus punya akhlak yang mulia, harus punya akhlak yang terpuji, dan itu modal bagi seorang dai. Sehingga ketika dai ini datang ke tengah-tengah masyarakatnya, ke tengah-tengah audiensnya, orang-orang akan mudah menerima apa yang disampaikannya. Beda kalau dainya akhlaknya bejat, beda kalau dainya akhlaknya selengean kayak gitu, kemudian menyampaikan sesuatu yang indah, itu orang berat untuk menerimanya. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Zaid dalam kitab fikih as-sirah. Yang jelas disebutkan oleh Khadijah semua sifat yang sudah ada pada diri Rasulullah. Suka menyambung tali silaturahmi, kemudian suka membantu orang-orang yang dizolimi, suka membantu orang-orang yang membutuhkan, suka menjamu para tamu, dan seterusnya dari sifat-sifat yang ada. Dan ini tentu saja adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Masih lama ya? 3 menit lagi. Jadi kita lanjutkan cerita. Jadi Khadijah menghibur Rasulullah dengan cara menyebutkan semua yang ada pada diri Rasulullah. Dan tentu saja ini adalah bentuk pengokohan hati, bentuk peneguhan hati suaminya, bukan gombal. Tapi disebutkan semua akhlak suaminya supaya suaminya itu yakin, tenang, apa yang baru saja terjadi itu bukan bentuk penghinaan Allah terhadap diri beliau. Orang yang dihinakan oleh Allah nggak mungkin punya sifat-sifat seperti itu, nggak mungkin. Dan Khadijah mengatakannya dengan yakin, sekaligus membenarkan, meyakini apa yang datang dan terjadi pada diri Rasulullah itu betul datang dari Allah. Makanya para ulama mereka menyebutkan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, Khadijah radhiyallahu anha adalah manusia pertama yang beriman secara umum kepada Rasulullah. Jadi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ibu-ibu, akhwat yang ada di atas, perhatikan, Khadijah adalah manusia yang pertama kali beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Khadijah, sosok wanita yang mendampingi Rasulullah. Nah, setelah itu Khadijah membawa Rasulullah untuk bertemu dengan sepupu Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang laki-laki tua yang sudah sepuh. Umurnya kemungkinan lebih dari 100 tahun waktu itu, dan beliau Waraqah bin Naufal sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi Waraqah bin Naufal sering mengkaji kitab-kitab umat terdahulu, khususnya kitab-kitab yang ada di tengah-tengah umat Kristiani. Disampaikanlah cerita oleh Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah pun menyimak lalu membenarkannya. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadza namus." Itu adalah namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus yang dulu Allah turunkan, Allah kirim kepada Musa. Jadi dengan pengetahuannya yang ada, Waraqah menjawab keraguan yang ada pada diri Rasulullah bahwa yang datang kepada Rasulullah itu adalah namus, makhluk yang Allah utus menemui Musa alaihissalam. Dalam riwayat lainnya, hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Isa. Karena Waraqah seorang Nasrani. Tetapi tetap yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Baik.
kita break dulu salat Isya. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, kita teruskan lagi pembahasan kita. Tadi sebelum salat Isya telah kita sampaikan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi nabi dengan turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat, surat Al-Alaq itu sampai 19 ayat. 5 ayat pertamanya Allah jadikan sebagai wahyu pertama. 5 ayat pertama surat Al-Alaq Allah jadikan sebagai wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya wahyu pertama ini, maka Rasulullah dengan itu beliau diangkat menjadi nabi. Beliau diangkat menjadi nabi dan belum diangkat menjadi rasul. Ingat, tidak setiap nabi itu rasul, tetapi setiap rasul sudah pasti nabi. Seorang rasul adalah nabi yang Allah pilih untuk membawa tugas khusus ke tengah-tengah kaumnya. Tugas khusus itu adalah mengajak mereka untuk kembali lagi ke jalan Allah. Dan jalan Allah itu adalah bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam setiap ibadah. Jadi ini wahyu yang pertama, Rasulullah mulai menjadi nabi. Setelah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal pun kemudian mengimani bahwa apa yang disampaikan kepada Rasulullah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu betul datang dari Allah, maka Waraqah pun tercatat sebagai orang yang beriman pertama kali dari kalangan laki-laki yang sudah sepuh. Jadi kalau dari kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah. Dari kalangan laki-laki yang sudah sepuh adalah Waraqah bin Naufal, yang beliau tidak lain adalah sepupu Khadijah. Nah, belum sempat turun wahyu yang kedua, berarti beberapa hari setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Rasulullah sendiri setelah bertemu dengan Waraqah kemudian sudah mendapatkan kejelasan, mendapatkan kepastian, konfirmasi dari Waraqah bahwa yang datang menemui Rasulullah itu adalah Namus. Namus, makhluk yang Allah utus kepada para nabi membawa wahyu yang biasa kita sebut dengan Jibril alaihissalam. Rasulullah kemudian menyiapkan bekal kembali untuk pulang ke Gua Hira. Jadi beliau tidak menghentikan aktivitas rutinnya di bulan Ramadan. Ketika di malam 21 Ramadan waktu itu beliau terpaksa pulang karena ketakutan, lalu tenang mendapatkan kejelasan dari Waraqah bin Naufal, kemudian diteguhkan hatinya oleh Khadijah. Tidak lama setelah itu Rasulullah berangkat lagi ke Gua Hira, menyempurnakan khalwatnya di Gua Hira di bulan Ramadan tahun itu. Pada waktu itulah di sisa bulan Ramadan tidak turun wahyu berikutnya. Jadi ada istilah terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu ini, kata penulis kitab ini, Sofia Roman Al-Mubarakfuri, ini terjadi hanya hitungan hari. Dari tanggal 21 setelah dapat wahyu yang pertama sampai selesai bulan Ramadan tahun tersebut, wahyu yang kedua tidak turun. Terjadi terputusnya wahyu. Dan selama terputusnya wahyu seperti itu, Rasulullah di Gua Hira, beliau menunggu-nunggu cemas, berharap-harap cemas, kapan akan datang lagi yang seperti yang pertama, kapan datang lagi malaikat seperti yang pertama kali ke Gua Hira.
Jadi hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang Rasulullah lewati dengan penuh kegundahan, dengan penuh kebimbangan. Beliau gelisah, beliau rindu untuk mendapatkan yang semisal sebagaimana yang beliau dapati di malam tanggal 21 Ramadan. Sampai selesai Ramadan tidak datang lagi malaikat Jibril alaihissalam, maka masuk tanggal 1 Syawal, keesokan paginya Rasulullah kemudian mengemasi barang-barang beliau, bekal-bekal beliau, beliau kemudian pulang kembali ke Khadijah. Nah, dalam perjalanan pulang itulah Rasulullah melihat penampakan. Penampakan yang dimaksud adalah datangnya malaikat Jibril, duduk di atas kursi, melayang-layang antara langit dan bumi. Jadi ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira menuju rumah beliau, beliau mendengar suara. Beliau melihat ke kanan, tidak mendapati apa-apa. Beliau melihat ke kiri, tidak mendapati apa-apa. Ke depan dan ke belakang, beliau tidak mendapati apa-apa. Tetapi ketika beliau mendongak ke atas, beliau melihat ada malaikat Jibril yang dilihatnya di Gua Hira sedang duduk di kursi, melayang-layang antara langit dan bumi, sambil menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan yang menerpa Rasulullah selama hari-hari terakhir Ramadan di tahun itu. Maka Rasulullah pun kemudian ketakutan. Beliau segera mempercepat langkah beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah Rasulullah bilang kepada istri dan yang lainnya, dathiruni, dathiruni, selimuti aku. Dan surat lainnya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka seperti biasa Khadijah menyelimuti Rasulullah, menyelimutkan Rasulullah, membiarkan Rasulullah tenang di atas pembaringan dengan selimutnya. Dan dalam kondisi berselimut seperti itu, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua. Dan wahyu yang kedua adalah surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabir, Rabbmu besarkan, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. War rujza fahjur. Disampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Zadul Ma'ad, turunnya wahyu yang kedua ini adalah tanda beliau diangkat menjadi Rasul. Tadi menjadi Nabi, wahyu pertama. Sekarang wahyu yang kedua, beliau mulai menjadi Rasul. Dan kalau sudah menjadi Rasul, dipilih menjadi Rasul, maka beliau punya tugas khusus, yaitu mengajak umat beliau untuk kembali ke jalan Allah. Dan jalan Allah adalah tauhid, beribadah kepada Allah satu-satunya, menjauhi berbagai macam kesyirikan, sebagaimana yang ini Allah singgung dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullah, dan sungguh telah betul-betul kami utus di setiap umat seorang rasul, yang rasul itu mengajak an ibudullah, hendaknya kalian menyembah Allah saja. Wajtanibut tagut, dan jauhilah para tagut. Tagut adalah pengikut-pengikut iblis laknatullah, yang mereka mengajak kepada diri-diri mereka menyembah kepada selain Allah, mengikut kepada selain Allah. Jadi An-Nahl ayat 36 ini adalah uraian tentang tugas seorang Rasul. Tidak setiap Nabi itu Rasul, tetapi yang namanya Rasul sudah pasti Nabi. Maka Rasulullah pun resmi menjadi seorang Rasul. Dan sebagai seorang Rasul, beliau memiliki tugas menyampaikan apa-apa yang datang kepada beliau. Pada waktu itu beliau pun mulai menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Dakwah yang Rasulullah sampaikan selama berada di kota Mekah itu dimulai dengan dakwah secara sirriyah. Jadi dimulai dengan dakwah secara sirriyah.
Kata Al-Mubarakfuri di sini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli ma taqaddama min ayati suratil Mudaththir bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah turun apa-apa yang tadi kita singgung dari ayat-ayat pertama surah Al-Mudaththir, Rasulullah pun segera berdakwah. Rasulullah segera berdakwah, mengajak manusia supaya kembali bertauhid kepada Allah. Dan pada waktu itu Rasulullah memulai dengan dakwah secara sirriyah. Maksudnya sirriyah di sini adalah Rasulullah berdakwah, mengajak manusia tidak secara umum. Jadi selama 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah, yang beliau ajak dalam dakwah beliau adalah orang-orang terdekat beliau. Pertama dari kalangan keluarga beliau, yang kedua dari kalangan teman-teman dekat beliau, dan yang ketiga yang beliau dakwahi adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang baik atau terlihat pada dirinya kebaikan dan mau menerima kebaikan. Hanya 3 golongan ini yang disasar oleh Rasulullah dalam dakwah secara sirriyah. Dan ini yang membedakan dengan dakwah berikutnya secara terang-terangan. Jadi tolong pahami baik-baik, dakwah sirriyah itu adalah dakwah yang pada waktu itu Rasulullah hanya mendakwahi 3 golongan manusia ini saja. Pertama, kalangan keluarga beliau, kerabat beliau, keluarga inti beliau, kerabat beliau. Kemudian yang kedua, teman-teman dekat beliau. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dikenal kebaikannya atau dikenal sebagai orang baik dan mau menerima kebaikan. Hanya 3 golongan manusia ini yang Rasulullah dakwahi di masa sirriyah. Jadi maksudnya sirriyah di sini bukan semata-mata secara harfiah nyumput-nyumput, dakwah nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, datang ke rumah di tempat ini sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan sama orang, enggak. Tetapi dakwah tersebut selama 3 tahun hanya disampaikan kepada 3 golongan manusia ini saja. 3 golongan manusia ini saja. Maka pada waktu itu, di masa pertama Rasulullah berdakwah, masuklah ke dalam Islam orang-orang terdekat beliau dari kalangan keluarga beliau, dari kalangan rumah tangga beliau, seperti misalnya Khadijah, istri beliau. Lalu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu beliau yang Rasulullah sengaja ambil dari paman beliau untuk diasuh dan dididik di rumah tangga beliau, untuk mengurangi beban Abu Thalib, paman Rasulullah, ayah Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuk Islam juga Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini dulunya budak Rasulullah, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah diangkat menjadi anak, diadopsi. Jadi waktu itu Zaid bin Harithah dipanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Ingat, dalam Islam pernah ada praktek adopsi anak. Maksudnya adopsi anak di sini ada seorang anak, anak bukan anak kita, anak orang lain, kemudian kita angkat menjadi anak sendiri, binnya pakai nama kita. Misalnya anak itu namanya Abdullah bin kita. Maksudnya kalau misalnya kita namanya Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Padahal bapaknya bernama Muhammad. Harusnya kan Abdullah bin Muhammad. Ini Abdullah bin Ahmad. Nah, waktu itu Zaid masih dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Masuk Islam Zaid, beriman kepada apa yang Rasulullah bawa. Setelah itu teman dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalangan terdekat dari keluarga dan teman dekat Rasulullah. Bisa kita simpulkan seperti ini. Yang pertama, kalau yang pertama kali beriman secara umum adalah Khadijah. Tetapi kalau mau dirinci, yang pertama kali beriman dari laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki dewasa di sini maksudnya laki-laki merdeka. Kemudian dari kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Lalu dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan bekas budak, Zaid bin Harithah.
dan dari kalangan laki-laki tua yang sudah sepuh Waraqah bin Naufal. Ini kalau kita hendak rinci, inilah orang-orang pertama yang beriman. Dari kalangan laki-laki, kita ulangi, Abu Bakar As-Siddiq, maksudnya laki-laki dewasa. Dari kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan bekas budak, Zaid bin Harithah. Dari kalangan laki-laki yang sudah sepuh, Waraqah bin Naufal. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ulama-ulama terdahulu seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Tetapi ingat, secara umum yang pertama kali beriman adalah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah masuk Islam orang-orang tersebut dan Rasulullah kemudian berupaya mengajak manusia-manusia lain yang beliau kenal, Abu Bakar As-Siddiq setelah beriman kepada Rasulullah kemudian berikrar la ilaha illallah. Ingat, ikrar la ilaha illallah itu adalah proklamasi. Sejak mengucapkan kalimat itu sampai seterusnya tidak akan menyembah kecuali Allah saja, menafikan semua sesembahan selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Diucapkan dan dipraktekkan, diyakini, diucapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikrar la ilaha illallah. Kemudian ketika mereka ini mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, berarti apa? Mereka memproklamasikan kepada orang-orang, kepada diri sendiri, orang-orang selainnya, bahwa apa yang datang dari Muhammad itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Tidak ada yang bisa diikuti dengan benar kecuali Muhammad. Satu-satunya manusia yang harus diikuti adalah Muhammad. Kalau manusia biasa bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Muhammad utusan Allah ini pasti benar, karena yang datang kepada beliau adalah datang dari Allah, bukan hawa nafsu beliau. Ikrar ini sekali lagi proklamasi, pernyataan kepada orang dan tekad kuat dalam diri untuk begitu. Tidak akan menyembah kecuali Allah saja. Sesembahan selain Allah akan dinafikan, ditolak. Kemudian tidak akan mengikuti manusia kecuali Rasulullah saja yang diikuti begitu. Kalau manusia selain Rasulullah pasti salah, pasti benar. Bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Rasulullah pasti benar. Nah, mereka ini mengikrarkan kalimat syahadat seperti tadi itu dan menanamkan tekad untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka pun menjadi orang-orang yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman dekat Rasulullah yang mendapatkan kebaikan besar dengan Islamnya itu, beliau kemudian tidak tinggal diam. Kata Al-Mubarakfuri, "Tsumma nasyata Abu Bakrin fid da'wati ilal Islam." Abu Bakar As-Siddiq kemudian bersemangat, bertekad kuat untuk berdakwah, mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam juga. Jadi Abu Bakar dalam hal ini tidak menghentikan kebaikan itu hanya pada diri beliau. Beliau mengajak orang-orang di sekitar beliau, beliau mengajak teman-teman dekat beliau. Maka diajaklah teman-teman dekat Abu Bakar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa Abu Bakar adalah sosok pedagang. Sebagai seorang pedagang Mekah, beliau cukup sukses dan beliau memiliki banyak kolega, banyak mitra. Nah, pada waktu itu Abu Bakar berusaha mengajak orang-orang yang dekat dengannya dalam dunia perdagangan. Diajaklah kemudian Utsman bin Affan, diajaklah kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Ternyata nama-nama yang tadi kita sebutkan, mereka tertarik. Lalu dibawa oleh Abu Bakar, bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka pun disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan apa yang menjadi risalah yang datang kepada Rasulullah. Diajak mereka untuk menyembah Allah saja, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mereka tertarik dan mereka pun mengucapkan kalimat syahadat
di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini hanya Allah saja yang berhak diibadahi dengan benar. Mereka kemudian meyakini bahwasanya apa yang datang kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah. Hanya Rasulullah yang harus diikuti dari kalangan manusia. Maka mereka pun menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam. Setelah Abu Bakar, Khadijah, Zaid bin Harithah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu masuklah orang-orang yang mereka kenal baik, orang-orang dekat mereka, orang-orang dekat Rasulullah dari kalangan kabilah Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah. Dan kemudian dalam tempo 3 tahun dakwah secara sembunyi, secara sirriyah, tercatat masuk ke dalam Islam sebanyak lebih dari 100 orang. Mereka terdiri dari orang-orang merdeka dari kalangan Quraisy dan orang-orang merdeka dari kalangan non-Quraisy. Juga masuk ke dalam Islam kalangan budak dan juga bekas budak. Di antara yang masuk Islam dari kalangan bekas budak itu seperti Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Robah. Kemudian dari kalangan wanita yang bekas budak masuk ke dalam Islam Ummu Aiman. Lalu juga masuk ke dalam Islam dari kalangan bekas budak Sumayyah ibunda Ammar, ibu Ammar bin Yasir. Dan para ulama mencatat jumlah mereka waktu itu lebih dari 100 orang. Dan ingat, kebanyakan mereka adalah orang-orang dekat, orang-orang yang dikenal baik oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam pertama-tama. Dan mereka inilah kemudian yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan perlu diingat juga bahwa setelah turun wahyu yang kedua berupa surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, turun sebagai wahyu ketiga surat Al-Fatihah. Jadi wahyu yang ketiga itu adalah surah Al-Fatihah. Karena memang setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama-tama itu salat di 2 waktu. Jadi sebelum ada salat 5 waktu sebagaimana kita kerjakan sekarang salat wajib, waktu itu salat wajib itu hanya 2 waktu. Salat wajib 2 rakaat di setiap pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Pada awalnya 2 waktu itu ditambah dengan salat malam. Sebagaimana bisa kita lihat bahwa salat malam pada awalnya itu wajib hukumnya yang tertera di dalam surah Al-Muzammil. Jadi surat Al-Muzammil itu kalau kita baca di awal-awal ayat, kita dapati tentang perintah untuk menunaikan salat malam, mau di sepertiganya, mau di setengahnya, atau kurang daripada itu. Intinya salat malam di awal-awal itu hukumnya wajib. Kemudian setelah berjalan 1 tahun, turun ayat terakhir surah Al-Muzammil yang mengubah status hukum salat malam dari awalnya wajib menjadi mustahab. Sehingga salat wajib yang mereka kerjakan hanya 2 waktu. Setiap pagi 2 rakaat, setiap petang 2 rakaat. Ini mereka kerjakan sampai terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj dan diwajibkan salat 5 waktu. Nah, kemudian ingat juga apa kaitannya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat. Jadi siapapun kita ketika sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Makanya surah Al-Fatihah turun sebagai wahyu yang ketiga, sebagaimana ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Amali fi Sirah An-Nabawiyah. Wahyu ketiga adalah surah Al-Fatihah yang turun secara lengkap, ayat 1 sampai 7. Ayat 1-nya itu alhamdulillah ya, bukan bismillah.
Alhamdulillah ayat pertama, kedua dan seterusnya sampai ayat ketujuh. Karena surah Al-Fatihah itu akan dibaca dalam setiap rakaat salat yang mereka tunaikan waktu itu. Dan pada waktu itu ketika mereka melakukan salat, mereka menghadap ke kiblat yang waktu itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah dan para sahabat biasanya kalau salat menjadikan Ka'bah itu ada antara mereka dan Baitul Maqdis. Jadi kalau di Mekah itu kalau menghadap ke Baitul Maqdis itu berarti menghadap ke utara. Nah, mereka akan selalu mencari posisi yang di situ mereka ketika menghadap Baitul Maqdis, mereka juga menghadap Ka'bah. Paham maksudnya? Bisa dipahami kan ya? Jadi mereka akan mencari posisi ya. Berarti di sebelah selatan Ka'bah. Pokoknya nyari posisi mau di rumah atau di gurun, intinya di sebelah selatan Ka'bah. Supaya ketika mereka sholat, mereka menghadap ke kiblat Baitul Maqdis, tapi juga sekaligus menghadap ke Ka'bah. Dan ini yang Rasulullah lakukan bersama para sahabat selama mereka tinggal di Mekah. Iya, kiblatnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tetapi ketika mereka sholat, mereka menjadikan Ka'bah. Ketika mereka menghadap Baitul Maqdis, mereka menjadikan Ka'bah ada antara mereka dan Baitul Maqdis. Sehingga pada waktu itu mereka menghadap Baitul Maqdis sekaligus juga menghadap ke Ka'bah. Ini ketika mereka masih tinggal di Mekah. Ketika mereka sudah hijrah ke Madinah, yang kayak begini nggak bisa lagi. Karena posisi Madinah ada antara Mekah dan Baitul Maqdis. Jadi harus menghadap ke arah utara. Nggak bisa lagi kayak ketika mereka tinggal di Mekah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah semuanya, ini yang mereka lakukan di awal-awal mereka berislam. Mereka mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mereka diajari berwudu, lalu diajari sholat, kemudian mereka disampaikan ayat-ayat yang sudah turun kepada Rasulullah, wahyu pertama, wahyu kedua, khususnya wahyu ketiga untuk mereka baca dalam sholat. Dan setiap harinya Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit tanpa terputus. Setiap pagi dan petang datang wahyu kepada Rasulullah. Ada yang turun karena sebab, ada yang turun tanpa sebab. Ada yang turun tanpa sebab. Kemudian begitu juga ayat-ayat yang turun waktu itu kepada Rasulullah adalah ayat-ayat yang sekarang kita sebut dengan istilah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Bisa dilihat nanti di mushaf masing-masing bagaimana karakter ayat-ayat Makkiyah. Nah, itu yang turun kepada Rasulullah. Ada yang turun hanya beberapa ayat, ada yang turun langsung satu surat. Dan ngomong-ngomong tentang wahyu yang turun dalam bentuk satu surat lengkap, maka surat pertama yang turun secara lengkap adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat terakhir yang turun secara lengkap, maksudnya dibawa turun, disampaikan kepada Rasulullah lengkap ayat pertama sampai akhir, ayat pertama sampai ayat terakhir itu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Tapi nanti setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Jadi intinya diingat saja baik-baik, surat pertama yang turun secara lengkap kepada Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Yang kata Asy-Syaikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, inilah wahyu yang ketiga. Sedangkan surat yang terakhir turun secara lengkap kepada Rasulullah itu surat An-Nasr, dan turunnya nanti di Madinah, di hari-hari terakhir Rasulullah hidup di bumi ini, di muka bumi ini. Baik, jamaah sekalian, ini tentang bagaimana Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Menjadi nabi dengan Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian diangkat sebagai rasul dengan Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Kemudian syariat yang turun pada waktu itu diantaranya adalah wudu dan salat. Wudu dan salat, bagaimana tata caranya? Rasulullah SAW dapatkan langsung dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun kepada Rasulullah, kemudian mempraktekkan wudu di hadapan Rasulullah. Rasulullah melihat, mengamati, kemudian mencontohnya berwudu sebagaimana wudunya Jibril. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumah mengajari Khadijah cara berwudu. Nah, Jibril juga mengajari Rasulullah caranya sholat dari takbir sampai salam.
Dengan melihat Jibril, Rasulullah kemudian sholat. Kemudian pulang ke rumah mengajari Khadijah bagaimana tata cara sholat, sebagaimana yang Rasulullah dapati dari malaikat Jibril. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih yang datang kepada kita, salah satunya dibawakan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Taib. Jadi tolong dipahami baik-baik apa-apa yang turun di awal kali Rasulullah berdakwah. Sudah habis waktunya, jam 8. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan dan bagaimana tantangan yang beliau dapati dari orang-orang Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy yang ada di kota Mekkah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Tetapi inilah yang bisa saya pribadi sampaikan. Sekali lagi, kalau misalkan ada sesuatu yang hak, maka itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada salah kata, salah data, maka itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai penyampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.